Shalom, selamat pagi. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan, semalam boleh berlalu dan pagi ini kita boleh kembali bangun untuk kita menikmati hari yang baru dan berkat baru yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita untuk boleh kita nikmati bersama dengan keluarga kita tercinta. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab bersama sudah sampai pada kitab Hakim-Hakim pasal 20 sampai dengan Rut pasal yang ke-1. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Jangan gegabah dan jangan berlebihan, yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 20. Hakim-Hakim pasal 20 menceritakan mengenai akibat kesalahan yang tidak disadari oleh orang Lewi dan orang Benyamin, maka terjadi perang saudara antara suku Israel dan suku Benyamin. Kesalahan pertama adalah ketidakjujuran orang Lewi yang memotong jenazah gundiknya menjadi 12 bagian dan mengirimkannya kepada tiap suku Israel. Orang Lewi ini tidak melaporkan secara jujur kejadian yang sesungguhnya, bahwa ia sendiri yang menyerahkan gundiknya untuk dipakai oleh banyak orang. Kesalahan yang kedua adalah dari orang Benyamin. Mereka tidak mau mengakui bahwa ada orang di antara sukunya yang telah berbuat kejahatan. Seandainya orang Lewi dan orang Benyamin ini mau mengakui kesalahan mereka, maka sudah pasti tidak akan terjadi peperangan yang memakan begitu banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Mereka mengambil keputusan yang gegabah hanya karena emosi sesaat dan akhirnya berdampak buruk. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana reaksi kita saat kita melakukan kesalahan? Untuk mengakui kesalahan diperlukan keberanian yang besar. Berani mengakui kesalahan berarti kita mengakui bahwa sebagai manusia yang lemah, kita membutuhkan bimbingan Tuhan dan agar terus mengarahkan hidup kita kepada firman-Nya sebagai sumber kebenaran. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari Hakim-Hakim pasal 20 ini adalah diceritakan bahwa dengan alasan untuk menghukum orang Benyamin, maka suku Israel menghabisi seluruh suku Benyamin dalam peperangan itu. Setelah semua peperangan itu berlalu, barulah mereka menyadari bahwa satu suku dari antara mereka, yaitu suku Benyamin, akan hilang dari antara orang Israel. Memang Tuhan menyetujui akan peperangan ini, tapi pada pelaksanaannya, orang Israel melakukannya dengan berlebihan. Mungkin karena pada hari pertama dan hari kedua peperangan, orang Israel mengalami kekalahan dan mengakibatkan 40.000 orang Israel meninggal, sehingga mereka merasa panas hati. Tindakan berlebihan suku Israel ini akhirnya menjadikan penyesalan bagi mereka. Hal ini menyadarkan kita bahwa apabila kita akan menghukum atau menasehati, menegur orang yang salah, janganlah kita lakukan secara berlebihan atau kelewat batas. Allah tidak menghukum dengan senang hati, jadi kita pun tidak boleh melakukan hal itu. Keadilan yang diperlukan harus dilakukan dengan belas kasihan. Sebagai penutup, saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya dia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.